Pantaskah kau kupanggil ayah tiri? Menjadi anak broken home dari usia 6 tahun menjadikan aku pribadi yang mandiri. Saat itu, bapak memiliki segalanya kecuali rasa syukur. Mama bercerai dengan bapak saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Tepatnya pada tahun 2003. Sejak itu, aku belum mengerti banyak hal. Aku hanya tahu bermain dan belajar. Seiring waktu berjalan, tepat di tahun 2010, Mama menikah lagi. Saat itu, aku sudah masuk SMP ya. Aku menentang pernikahan Mama karena calon suaminya seumuran dengan kakakku. Ya, Mama saat itu berusia 43 tahun, sedangkan calonnya berusia 28 tahun. Ya agak lumayan berondong sih. Alasan paling logis saat itu karena Mama sudah tidak sanggup membiayai kehidupan ketiga anaknya. For your information, sejak cerai sama Mama, Bapak tidak pernah datang menemui kita, aku, kakak, dan juga adik. Bapak lepas tanggung jawab dan kakak terpaksa harus putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Dan tibalah di hari pernikahan Mama, aku menyaksikan ijab kabul saat itu. Mama hanya diberi mahar uang 100.000. Aku makin muak dengan suami baru Mama. Bahkan tidak jarang kami sering berantem. Adikku main fisik. Ayah tiriku bekerja di salah satu bank swasta. Semenjak pernikahan itu, aku dibiayai oleh ayah tiriku dan Mama menjalankan usahanya sendiri. Walaupun hanya sebatas warung. Tapi alhamdulillah perekonomian keluarga kami membaik. Setelah lulus SMK, ayah tiriku menyuruhku untuk lanjut kuliah. Dengan bermodalkan niat, aku mendapatkan beberapa beasiswa untuk meringankan beban mereka. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Aku lulus dengan predikat cum laude. Tahun 2019 lulus kuliah. Saat itu aku sempat menjadi guru honorer di salah satu sekolah menengah kejuruan swasta. Dengan gaji tak seberapa, aku belum bisa membalas kebaikan Mama dan juga ayah tiriku. Pertengahan tahun 2020, ujian hidup datang bertubi-tubi. Saat itu, aku dan tunanganku tiba-tiba putus. Setelah pacaran 7 tahun. Dan dengan mudahnya dia menikah dengan orang lain. Bahkan keluarganya pun tidak ada obrolan untuk mengakhiri hubungan yang sudah ada ikatan ini. 7 tahun, kocak, lama banget. Di akhir tahun 2020, aku sudah bekerja biarpun WFH karena COVID. Ayah tiriku, sebut saja Bapak A, ini sering izin tidak masuk bekerja karena keluhan sakit di perutnya. Karena riwayatnya GERD. Kita tak terlalu menghiraukan keluhannya karena kami pikir itu hanya asam lambung saja. Karena penasaran dengan kondisi yang semakin memburuk, akhirnya kita cek lab dan CT scan. Dan jreng-jreng, Bapak ada terkena tumor hati. Berbagai macam pengobatan sudah dilakukan, baik media maupun alternatif. Selama 6 bulan, beberapa kali dirawat inap, bahkan kontrol rutin karena ingin sembuh. Di tengah penyakitnya, tiba-tiba Bapak A dipecat dengan tidak hormat. Aku ingat hari itu Bapak datang ke kantor memohon untuk tidak dipecat sambil mengerang kesakitan, tapi tidak digubris sama sekali oleh atasannya. Keadaan semakin memburuk, Bapak sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak mau makan, sudah tidak bisa tidur. Setiap hari hanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Dan part paling menyakitkan, Bapak yang dulu sehat, sering olahraga, dalam kurun waktu 6 bulan dari BB68 hanya tersisa 15 kilo saja. Benar-benar tulang berlapis kulit. 15 kilo itu benar-benar kulitnya aja. Bapak bersikeras ingin sembuh, bahkan rela menjual rumahnya untuk biaya pengobatan beliau ke rumah sakit yang lebih bagus. Tapi qadarullah, beberapa hari setelah Bapak menjual rumahnya, ternyata takdir berkata lain. Bapak meninggal tepat di tanggal 8 Juni 2021. Bapak bersikeras ingin sembuh, bahkan rela menjual rumahnya untuk biaya pengobatan beliau ke rumah sakit yang lebih bagus. Tapi qadarullah, beberapa hari setelah Bapak menjual rumahnya, ternyata takdir berkata lain. Bapak meninggal tepat di tanggal 8 Juni 2021. Saat itu Bapak menyimpan uang untuk
biaya pernikahanku. Biarpun ujung-ujungnya tidak jadi, tapi Bapak memakai uang itu untuk beli tanah, membesarkan warung Mama, dan tidak lupa memberikan sebagian kepada anak-anak tirinya. Luar biasa banget. Bapak, maafin aku yang kalau terlalu gengsi bilang kayak gini. Semoga Bapak mendapatkan tempat yang terbaik. Jarak kita sekarang hanya sebatas kematian. Semoga Bapak bangga melihatku. Aku sekarang yang sudah punya keluarga sendiri, sudah punya anak yang lucu, bahkan aku memiliki suami yang seperti Bapak mau. Terima kasih sudah ikhlas menafkahi, bertanggung jawab atas perut kami. Maaf kami selalu merepotkan. Salam rindu, anakmu. Ini luar biasa banget sumpah. Gua sampai nangis bacanya. Bujang dapat bu ibu janda anak 3. Masih panjang banget sekolahnya, tapi ikhlas. Ya Allah, kenapa orang baik cepat diambil? Nama bapaknya siapa Mbak? Aku mau doain.